Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di video pembelajaran pengantar tata kelola teknologi informasi. Hari ini kita akan membahas tentang aplikasi perangkat lunak dan komponen unit system. Di bab ini kita akan memahami apa itu software, komponen sistem unit komputer, serta berbagai jenis perangkat lunak yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama kita akan membahas tentang software. Software adalah data yang diprogram, disimpan, dan diformat secara digital dengan fungsi tertentu. Software tidak memiliki wujud, tetapi bisa dioperasikan pada komputer. Tanpa software, komputer itu hanya menjadi tumpukan perangkat keras yang tidak dapat digunakan. Ibaratnya mereka berdua itu adalah dua sisi mata uang yang sama-sama memiliki peran penting dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Software dibagi menjadi berbagai jenis sesuai dengan fungsinya. Yang pertama itu adalah software antivirus untuk melindungi komputer dari virus seperti Avast Free Antivirus. Yang kedua ada software perkantoran, itu seperti Microsoft Office. Yang ketiga ada software video editor, itu seperti Adobe Premiere Pro. Yang kelima ada software desain grafis, contohnya itu seperti CorelDRAW. Yang keenam ada software jaringan seperti Microsoft Network Monitor. Yang ketujuh ada software audio editor seperti Adobe Audition. Yang kedelapan ada software akuntansi seperti Zahir Accounting. Yang kesembilan tuh ada software downloader, itu seperti IDM dan Free Download. Yang kesepuluh adalah software PDF Reader seperti Adobe Acrobat atau DC. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem operasi atau operating system yang biasanya disingkat dengan OS. Adalah perangkat lunak sistem yang mengelola seluruh aktivitas komputer. Contoh sistem operasi itu antara lain tuh ada Windows, macOS, Linux, bahkan Android. Tanpa OS kita nggak bisa nih membuka aplikasi, menjalankan file, bahkan itu menyalakan komputer dengan benar. Kita nggak bisa karena si OS ini nggak jalan gitu. Selanjutnya ada aplikasi database. Nah, aplikasi database itu adalah software yang membantu mengelola sistem basis data atau sistem komputer yang digunakan untuk mengolah dan menyimpan data dalam jumlah yang besar. Seperti contohnya itu ada MySQL, terus ada Oracle dan Microsoft Access. Yang keempat ini ada bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman adalah alat komunikasi antara kita dengan komputer. Jadi kan bahasa kita kan bahasa manusia dong, kayak bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Sedangkan komputer itu bahasanya itu adalah hanya angka. Nah, jadi kita memiliki keterbatasan bahasanya antara kita dengan komputer. Tetapi karena adanya si bahasa pemrograman, jadi kita bisa berkomunikasi dengan komputer. Jadi bahasa pemrograman ini mentranslate bahasa kita ke bahasa komputer gitu. Jenis bahasa pemrograman ini ada banyak. Contohnya itu ada Python, PHP, Java, terus C++, dan lain sebagainya. Dari low level sampai high level pun ada ya. Yang kelima ini ada sistem unit. Nah, sistem unit itu adalah kotak utama komputer atau kerangka komputer yang berisi komponen penting seperti motherboard, prosesor, RAM, dan storage yang digunakan untuk memproses data. Sedangkan prosesor itu adalah komponen utama atau bisa dibilang itu otak dari komputer yang berfungsi untuk menjalankan semua perintah yang kita minta gitu. Jadi semua perintah yang kita inginin itu tuh diproses di prosesor. Tepatnya tuh di CPU ya. Nah, selanjutnya ada representasi data. Nah, data itu adalah suatu yang belum memiliki arti bagi penerimanya dan masih memerlukan pengelolaan. Data itu bisa wujudnya bisa gambar, atau angka, huruf, suara, dan lain sebagainya. Yang bisa digunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan atau suatu konsep. Dan representasi data adalah lambang yang memberi tanda bilangan biner atau bilangan biner yang telah dijanjikan atau diatur dan ditetapkan, yakni 0 ini untuk bilangan positif atau plus, sedangkan 1 ini untuk bilangan yang min atau negatif.
Selanjutnya ada memori internal. Nah, memori internal adalah memori yang disimpan secara langsung oleh bagian prosesor. Fungsi utamanya adalah sebagai pengingat data-data atau program-program yang pernah kita gunakan saat komputer atau laptop ini sedang berjalan. Contohnya adalah seperti RAM dan ROM yang menyimpan data secara sementara ataupun permanen. Ada juga slot ekspansi pada motherboard. Ini adalah tempat di mana kita bisa memasang kartu tambahan seperti kartu grafis atau kartu jaringan yang meningkatkan performa pada komputer yang kita gunakan. Dan yang terakhir ini ada adapter card atau kartu ekspansi. Adalah suatu papan sirkuit cetak yang dapat disisipkan pada suatu slot adapter dari motherboard komputer untuk menambahkan suatu fungsi tertentu. Oke, teman-teman, itulah penjelasan singkat dari aplikasi perangkat lunak dan komputer sistem Unix. Semoga mudah dipahami dan bermanfaat. Terima kasih.